Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tirai Cerdas, kembali lagi kita bertemu di ruang Tirai Cerdas ini. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah terkait dengan Kementerian Pendidikan, khususnya untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, kunci utamanya adalah guru, yakni guru profesional, dan yang kedua itu adalah guru sejahtera. Program prioritas terkait dengan guru, Bapak Ibu, di tahun ini adalah percepatan PPG untuk guru tertentu dan PPG bagi calon guru atau PPG prajabatan. Merujuk pada Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru, ada dua jenis PPG yang bisa diikuti oleh rekan-rekan. Pertama itu adalah PPG guru tertentu, fokus pada penuntasan guru bersertifikat pendidik yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Jadi untuk poin pertama ini adalah rekan-rekan yang sudah terdata di data Dapodik maupun Simpatika. Jadi ini untuk guru-guru, kalau dulu namanya PPG Dalca, guru-guru yang sudah mengajar tetapi belum sertifikasi. Kemudian yang kedua itu adalah PPG calon guru, kalau dahulu itu namanya PPG Prajab. Ini untuk mendorong keseimbangan supply dan demand melalui penyediaan guru yang berkualitas. Jadi ini dikhususkan untuk calon guru, yakni bagi lulusan S1 yang ingin jadi guru. Yang terpenting adalah mereka belum masuk di data Dapodik maupun data Simpatika. Jadi kalau yang ingin melanjutkan profesinya ke keguruan, maka jangan dulu masuk Dapodik ataupun Simpatika, sehingga nanti rekan-rekan bisa mendaftar untuk sebagai PPG calon guru. Tapi untuk tahun ini sahabat semuanya, yang sudah dibuka di gelombang pertama itu adalah PPG guru tertentu. Untuk PPG calon guru atau PPG Prajab itu belum dibuka untuk saat ini. Jadi untuk mengantisipasi kalau ada hal-hal yang menawarkan terkait dengan pembukaan PPG Dalca, PPG Prajab, maka itu adalah bohong Bapak Ibu semuanya. Baik, komitmen pemerintah, kementerian yang baru menuntaskan sertifikasi sekitar 1 juta guru dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahun ke depan. Dan kabar bahagia untuk seluruh guru di Indonesia bahwa PPG saat ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu PPG-nya belajar melalui Zoom, belajar melalui platform yang sudah disediakan, jadi cukup menguras waktu, cukup menguras tenaga. Tapi tahun ini Bapak Ibu, seleksinya hanya satu, seleksi administrasi, dan itu hanya dipantau melalui akun masing-masing guru. Kalau di Kementerian Pendidikan itu namanya SIMPKB kalau tidak salah, dan kalau di Kementerian Agama di Simpatika masing-masing. Oke, jadi cukup memantau itu apakah sudah layak atau tidak untuk memenuhi mengikuti sertifikasi pendidik di tahun ini. Kemudian pembelajaran PPG ini dilakukan secara mandiri, fleksibel, melalui platform rumah pendidikan atau ruang GTK yang ditempuh kurang lebih 1 semester. Oke, untuk pembelajaran ini nanti kita bahas lebih lanjut di channel Tirai Cerdas ini pada video-video berikutnya. Untungnya Bapak Ibu, pada pembelajaran saat ini Bapak Ibu tinggal mengakses platform ruang pendidikan itu, kemudian belajar mandiri, mengunggah video dan lain sebagainya, mengunggah RPP dan lain sebagainya. Jadi
nanti tinggal di-upload, diunggah, kemudian nanti akan dinilai oleh asesor atau penilai yang memang ditugaskan oleh kementerian. Yang terakhir, Bapak Ibu, uji kompetensi. Kalau kemarin itu ada 2 dan 3 ujian yang dilalui oleh rekan-rekan guru profesional ya, tapi tahun ini cukup melalui uji kompetensi atau uji kom. Materi uji kompetensi ini diselaraskan dengan materi PPG dan pengalaman mengajarnya. Jadi fokus pada materi PPG yang ada di platform dan pengalaman mengajar Bapak Ibu. Jadi tidak sulit-sulit amat lah. Uji kompetensi terjadwal dan kesempatan mengikuti ujian kompetensi sesuai dengan kesiapan guru. Jadi ketika guru ini sudah siap, maka uji kompetensi ini dilaksanakan, tidak dijadwalkan secara continuous Bapak Ibu ya. Jadi di tanggal ini kemudian tanggal ini Bapak Ibu guru bisa memilih di tanggal berapa Bapak Ibu akan siap nanti. Baik, peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 yaitu sekitar 325.000 Bapak Ibu yang sudah terpanggil saat ini dan sedang mengikuti pembelajaran mandiri. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama alur penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu. Pertama, konfirmasi kesediaan pada akun SIM PKB masing-masing. Kedua itu setelah dinyatakan sudah layak, Bapak Ibu lapor diri di LPTK melalui online juga yang disediakan oleh LPTK masing-masing. Yang ketiga itu adalah baru pembelajaran mandiri melalui platform Ruang GTK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir itu adalah baru mendaftar KPPK, guru yang telah mempelajari semua modul. Jadi dalam pembelajaran materi ini ada modul-modulnya yang harus dituntaskan sesuai dengan waktu yang telah diberikan pada platform tersebut. Nah, setelah modul-modulnya sudah selesai Bapak Ibu dinyatakan layak, dinyatakan lulus nilainya, maka Bapak Ibu pasti nanti akan muncul di akun LMS-nya atau akun ruang GTK-nya itu adalah bahwa Bapak Ibu itu layak untuk mengikuti ujian akhir PPG. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di dalam lapor diri bagi Bapak Ibu yang sedang persiapan untuk lapor diri. Yang pertama itu adalah setelah berhasil akses GTK atau ruang GTK, peserta wajib melakukan lapor diri ke LPTK yang telah ditentukan secara daring sesuai jadwal. Jadi nggak perlu ke LPTK-nya Bapak Ibu. Di rata-rata sekarang ini misalnya yang ada di Jawa itu kadang dapat di NTT, yang di NTT itu juga kadang dapat di kampus-kampus di Jawa. Kemudian yang kedua, info LPTK bagi setiap peserta dapat dilihat di akun SIM PKB. Jadi Bapak Ibu ini diharapkan melek teknologi ya. Sering-sering buka akunnya di SIM PKB kampus tujuan atau kampus Bapak Ibu itu sudah ada informasinya di SIM PKB masing-masing. Yang ketiga, daftar laman lapor diri LPTK dapat dibuka pada akun SIM PKB atau melalui laman ppgdikdasmen.go.id. Jadi semua sudah tersedia di SIM PKB Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, setelah peserta berada di laman lapor diri LPTK, guru dapat masuk melalui sistem lapor diri PPG bagi guru tertentu yang sudah disediakan. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu mengunggah upload dokumen pada sistem lapor diri di LPTK masing-masing. Kemudian yang keenam itu pada saat lapor diri peserta memastikan apakah LPTK memberikan syarat tambahan yang perlu dilengkapi. Mohon teliti ulang ketentuan masing-masing LPTK. Karena mungkin selain dari syarat kementerian itu ada syarat dokumen yang harus dilengkapi sesuai dengan LPTK tujuan masing-masing. Silakan dicermati sebelum dituntaskan semua proses ini. Yang terakhir itu adalah jika ada kendala lapor diri peserta dapat menghubungi LPTK. Jadi nomornya sudah disediakan di
akun masing-masing. Alur pembelajaran mandiri melalui ruang GTK Bapak Ibu. Pertama, setelah masuk ruang GTK dan fitur sertifikasi pendidik, peserta harus melakukan konfirmasi data terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah data terkonfirmasi, peserta dapat memulai masuk ke laman modul dan mempelajari tiap unit pembelajaran. Peserta harus menyelesaikan semua modul sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jadi mohon diperhatikan, modul 1, modul 2, dan lain-lain itu silakan dilihat batas waktunya sehingga Bapak Ibu itu tidak terlewatkan, karena kalau sudah lewat maka Bapak Ibu tidak bisa mengikuti modul berikutnya. Yang ketiga, peserta harus mengisi post-test setelah mempelajari unit pembelajaran. Yang keempat itu peserta mengisi jurnal pembelajaran setelah semua modul pembelajaran selesai. Yang kelima, jika jurnal pembelajaran telah tervalidasi checklist, peserta dapat mendaftar diri untuk ujian akhir. Kemudian ini perlu diperhatikan untuk PPG bagi guru tertentu tahap 1 ya. Ini sudah berlangsung, saat ini sedang berada pada ini ya, tanggal 6-7 ini sedang belajar mandiri, kemudian ujian akhirnya itu baru di tanggal 7 sampai tanggal 19. Untuk tahap 2-nya menyusul informasinya Bapak Ibu sering-sering memantau website Kementerian Pendidikan atau informasi melalui platform-platform yang terpercaya. Oke, begitu Bapak Ibu untuk informasi tentang PPG Prajab, pencerahan tentang PPG Prajab. Jika ada yang belum perlu ditanyakan, perlu konfirmasi, Bapak Ibu silakan dapat menghubungi nomor telepon yang sudah kami sediakan di deskripsi video ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin privat untuk di pendampingan privat untuk PPG ini, kami sudah menyediakan privatnya Bapak Ibu dengan mendaftar diri pada nomor HP yang sudah kami sediakan dan Google Form yang sudah kami sediakan. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang ikut privat, nanti belajarnya secara daring, akan diberikan teknis tentang bagaimana mengikuti pembelajaran PPG mandiri. Kemudian akan diberikan contoh-contoh berkas yang akan diupload, diunggah. Kemudian nanti keuntungan dari privat ini adalah Bapak Ibu dapat bertanya dengan tim-tim kami yang profesional di bidang itu, sehingga Bapak Ibu, harapan kami semuanya bisa lulus di PPG tahun ini. Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa di subscribe channel ini untuk perkembangannya ke depan, untuk mendukung perkembangan channel kami ini ke depan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.